Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan desain jaringan dari studi kasus perencanaan jaringan Gedung Bimbingan Belajar Amsterdam Institute Makassar. Saya Nurayo Faraktavansa akan menjelaskan mengenai gambaran umum jaringan sekarang yang ada di Gedung Amsterdam Institute. Yang pertama adalah tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data ini kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah kuesioner, dan yang ketiga adalah survei langsung. Nah, berdasarkan ketiga tahapan tersebut, kami dapat menyimpulkan yang pertama adalah masalah yang terjadi di Gedung Amsterdam Institute. 1. Kondisi jaringan lantai 1 yang terkadang tidak dapat diakses oleh semua orang. Nah, kasus ini biasanya terjadi ketika si A terlambat datang ke Gedung Amsterdam Institute, Wi-Fi yang seharusnya terhubung tidak dapat terhubung. Yang kedua adalah bagian gedung belakang lantai 1 tidak dapat dijangkau oleh Wi-Fi, terutama bagian kamar dan dapur. Padahal di bagian kamar di sini terdapat staf yang sering standby di sana. Nah, kita bisa lihat di denah gedung dari lantai 1, dapur dan kamar yang dimaksud adalah A7 dan A8. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah yang ketiga adalah kelas ujung lantai 3 tidak memiliki jaringan yang stabil atau hanya satu bar. Padahal kelas ini lumayan intens digunakan oleh siswa yang sedang belajar. Yang terakhir adalah jaringan yang tidak stabil. Berdasarkan kuesioner dan wawancara, hampir semua form mengatakan bahwa Wi-Fi yang diakses terkadang keluar sendirinya, tidak dapat masuk, kadang tidak stabil, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi masalah yang dimaksud. Sekarang kita pindah ke harapan dari klien berdasarkan wawancara dan kuesioner. Yang pertama adalah Wi-Fi lantai 3 diharap lebih kuat dan stabil karena biasanya digunakan sebagai ruangan tryout yang dapat menampung 50 orang. Harapan klien yang pertama ini adalah harapan yang disampaikan langsung oleh Direktur Amsterdam Institute Arif Langki, yang menyatakan bahwa lantai 3 biasanya digunakan sebagai ruangan tryout, tetapi akses Wi-Fi kadang tidak memadai. Yang kedua, jaringan dapat lebih stabil meskipun banyak user. Nah, masalah ini sebenarnya berkesinambungan dengan masalah yang pertama. Terus, harapan yang ketiga adalah Wi-Fi di setiap lantai terpisah. Nah, pada saat kondisi sekarang ini, Wi-Fi yang berada di Amsterdam Institute itu hanya 2. Yang pertama adalah Wi-Fi di lantai 1, SSID yang berada di lantai 1, dan SSID yang ada di lantai 2 dan 3. Nah, lantai 2 dan 3 ini digabung. Kita bisa lihat pengalamatan jaringan saat ini. Di sini, mulai dari gedung A1 sampai A10, dia menggunakan SSID Amsterdam Institute, dan lantai 2-3 menggunakan jaringan SSID yang sama, Amsterdam Institute lantai 2 dan 3. Seperti itu. Terima kasih. Dokumentasi informasi yang tidak ada dalam skenario dalam gedung dan dianggap perlu dalam mendesain jaringan. Pada tahap ini dilakukan beberapa analisis yang dianggap perlu dalam mendesain jaringan pada Gedung Bimbingan Belajar Amsterdam Institute. Adapun hal yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi rencana aplikasi ada 7, dapat dilihat pada slide. Yang kedua, identifikasi perencanaan layanan infrastruktur. Ada 4, yaitu security, QoS, network management, high availability. Yang ketiga, yaitu identifikasi tujuan organisasi. Ada 4 yang terdapat pada slide. Yang keempat, yaitu identifikasi hambatan organisasi. Ada 4 yang terdapat pada slide. Yang kelima, yaitu identifikasi tujuan teknikal. Ada 7 yang harus totalnya 100. Yang keenam, identifikasi hambatan teknikal. Ada 3 yang terdapat pada slide. Yang pertama yaitu kondisi jaringan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Berikut adalah kebutuhan pengguna berdasarkan hasil survei di setiap ruangan di Gedung Amsterdam Institute.
Yang pertama, semua user dapat berhubung dengan jaringan internet sesuai dengan lokasi jaringan yang telah ditentukan. Yang kedua, session time off untuk pegawai berbeda dengan siswa. Yang ketiga, rancangan desain jaringan gedung bimbel Amsterdam Institute terbaru. Berdasarkan data kondisi jaringan yang telah didapatkan baik secara langsung melalui Survive ataupun dengan melalui Google Form. Pengamatan jaringan tidak merata dengan jumlah pengguna, sehingga dibuat rancangan pengamatan jaringan kabel dan wireless dengan mempertimbangkan yang pertama, jumlah pengguna di setiap lantai gedung. Yang kedua, perangkat yang dimiliki setiap pengguna diperkirakan sebanyak 2 buah. Yang ketiga, mengoptimalkan jalur kabel pada switch. Yang keempat, membagi kategori pengguna jaringan untuk pegawai dan mahasiswa. Yang pertama, data pengamatan jaringan terlampir pada lembar selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Dan saya Andi Muhammad Israel Ika Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah rancangan RAB, yaitu pada kasus di gedung Amsterdam Institute, yaitu gedung sebuah bimbingan belajar. Kami telah merancang sebuah perangkat-perangkat apa saja yang akan kita gunakan pada kasus ini. Adapun bisa kita lihat yaitu ada 7 macam TP-Link yang 8 port sebanyak 1 dengan harga 75.000. Selanjutnya kita menggunakan MikroTik router wireless. Kenapa kita menggunakan MikroTik router wireless? Karena lokasi dari gedung ini untuk panjangnya ke belakang sekitar 15 meter. Jadi lumayan panjang. Jadi kita membutuhkan MikroTik router wireless. Kemudian kita juga membutuhkan 4 buah MikroTik wireless indoor yang berbentuk seperti piringan, dan di lantai 1 itu sebanyak 2 MikroTik wireless indoor, di lantai 2 sebanyak 1, dan di lantai 3 1 juga. Selanjutnya kita membutuhkan 1 TP-Link yang 16 port, di mana kita akan menyimpannya di sebuah lantai 1 dekat ruangan admin dan Evo. Selanjutnya di perangkat yang kelima yaitu TP-Link Universal Wi-Fi sebanyak 1. Kemudian kabel ini berguna untuk menghubungkan antara satu perangkat lain ke perangkat lainnya. Kemudian kita membutuhkan konektor RJ45. Dalam kasus ini kami menggunakan kabel versi Cat 5E. Selanjutnya bisa kita lihat gambar perangkat sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya di rancangan anggaran biaya atau RAB. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian bandwidth pada desain jaringan pada gedung Amsterdam Institute. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada keadaan desain jaringan di lantai 1. Pertama, di lantai 1 itu kita mengambil jaringan dari set-top box yang dimana kita menggunakan provider Telkomsel. Kita tarik jaringan ke switch 16 port. Kemudian di switch 16 port itu kita tarik lagi kabelnya ke beberapa perangkat yang dimana itu terdiri ada MikroTik router, kemudian ada juga PSIC, dan ada pun MikroTik wireless. Kemudian di sini pembagian bandwidth pada MikroTik router di sini saya bagi menggunakan 512 kB per second download rate dan upload rate-nya. Sedangkan dengan MikroTik wireless saya gunakan untuk upload rate-nya 512 kB per second, sedangkan untuk upload rate-nya saya cuma gunakan 18 kB per second untuk kedua MikroTik wireless di sini. Kemudian di lantai kedua terdapat 1 buah repeater yang dimana untuk menguatkan sinyal yang ditarik dari lantai 1. Kemudian repeater ini terhubung ke switch 8 port. Habis itu switch 8 port di sini terhubung ke 1 MikroTik wireless yang dimana MikroTik wireless di sini memberikan jaringan ke beberapa ruangan lainnya. Nah, di sini MikroTik wireless pada lantai 2 ini kita menggunakan bandwidth 512 kB per second pada download rate dan upload rate-nya.
karena di sini satu mikrotik wireless mencakup beberapa ruangan yang dimana ruangan tersebut bakal terisi dengan banyak user. Kemudian kita tarik kabel lagi ke lantai 3. Lantai 3 sini terdapat dua perangkat yang dimana itu pertama PC dan yang kedua itu mikrotik wireless. Nah, mikrotik wireless di sini kita menggunakan sama dengan lantai bawah, lantai 2. Mikrotik wireless ini kita menggunakan bandwidth 512 kB per second dan download rate dan upload rate-nya sama, berada pada 512 kB per second. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalam.